Hasto Kristianto tidak pernah belajar dari kesalahannya. Selalu bersembunyi di balik dalih-dalih permainannya. Makanya gak heran kalau semakin kesini hoax yang ditimbulkan, yang disebarkan Pak Hasto Kristianto semakin terkuat. Menarik nih teman-teman, kali ini kita bakal bicara soal Pak Hasto Kristianto. Tapi sebelum itu, halo kawan-kawanku semuanya, selamat datang kembali di Yuda Media Day. Tentunya masih barengan sama aku di sini yang akan menemani kalian untuk mencari informasi menarik seputar dunia perpolitikan tanah air. Dan karena tadi sudah aku singgung di awal, jadi yuk langsung aja kita tonton videonya berikut ini. Untuk soal hal yang kayak begini, ini kan soal Hasto, ini kan soal sandra menyandra ya. Dia berharap Bu Mega bisa ikut dalam proses hukumnya dia. Ternyata Bu Mega juga tidak mau. Kami semua menangis. Kemudian banyak cara yang lain diadu domba antara Mega dan Pak Prabowo, nggak bisa juga. Ibu Megawati menangis. Adu lagi Prabowo dengan Pak Jokowi, nggak bisa juga. Kami tidak menyangka. Semakin kesini semakin terbongkar ya. Akhirnya sebarlah hoax. Kita punya bukti besar. Sekarang bukti itu sudah kita simpan di Rusia, di bawah Makoni. Ternyata bohong juga. Semoga diberikan keadilan. Jadi semua orkestrasi yang disampaikan sebetulnya ini penyesatan terhadap kita yang selalu menonton drama-drama politik yang sebetulnya memalukan. Benar. Ini kan lucu nih, para maling-maling ini mau teriak-teriak gitu loh. Bahwa kami ini dikriminalkan. Enggak, lo penjahat udah. Jangan lagi disandra bangsa ini, pemimpin bangsa ini, kerap perilaku kriminal siapa ini, si Hasto ini. Kemudian KPK harus dibubarkan, pusat hebat banget. Yang benar aja, rugi dong. Sorry ya. Semakin kesini hoaxnya tuh semakin terkuak teman-teman. Makanya ya karena sikapnya Pak Hasto itu tadi gitu loh. Hasto Kristianto. Oh, Hasto Kristianto seperti kendaraan yang remblong. Ngomongnya semakin tidak terkontrol. Oke. Hari-hari ini beliau sangat gundah. Gulana. Tablak sana, tablak sini, Iya. ngomong apapun itu selalu dikaitkan dengan Jokowi. Betul. Bagi kami pendukung Jokowi itu cukup menyakitkan. Tadinya saya berpikir bahwa beliau hanya meluapkan kekecewaan Iya, secara betul. pribadi. Tapi Namun akhirnya saya berpikir ada namunnya. bahwa ini ada korelasinya dengan surat Aduh. terbuka dari Ibu Megawati. Sungguh korelasi yang pas, yang searah. Saudaraku yang terkasih, apapun yang Anda dengar dari orang-orang ini, biarlah hanya sekedar angin lalu. Gak usah terlalu didengarkan dan diambil hati. Mereka orang-orang yang sedang kecewa, orang-orang yang merasa bahwa mereka berjasa pada seseorang, kemudian mereka merasa dikhianati. Padahal mereka tidak bercermin apa yang telah mereka lakukan pada orang tersebut. Nah, kan. Kami masyarakat Indonesia mengamati, Iya. kami masyarakat Indonesia memahami dan mencermati apa yang terjadi. Tapi ingatlah ya, ada bahwa tapinya. karma itu ada. Betul. Ingatlah Karma itu selalu ada teman-teman bahwa ya. tidak mudah Anda untuk membalikkan telapak tangan, mengubah sesuatu yang sudah ditakdirkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah, Percayalah, segalanya akan berjalan dengan indah. sesuai dengan rencana Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, ini ada lagi nih orang yang mengatakan, mengibaratkan sih Pak Hasto ini kayak kendaraan yang remblong. Semakin kesini kok semakin tidak terkontrol ini ya. Omongannya, statementnya yang bahkan tadi sudah terkuak ya, beberapa cerita hoax yang ya bisa digolongkan hoax karena buktinya sampai detik ini belum dibuktikan oleh Pak Hasto Kristianto sendiri. Ya persis seperti kendaraan remblong sih memang. Tapi kalau kita melihat sosoknya Pak Hasto, kalau kita coba mengingat lagi, aku rasa kok kayaknya memang karakternya seperti itu kawan-kawanku semuanya. Karena kenapa? Di rekam jejaknya bahkan di tahun-tahun sebelumnya, Pak Hasto ini pernah dapat pesan
dari partai lain untuk tidak menyebarkan kebencian. Willy Aditya memperingatkan Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto untuk tidak terus menebar narasi kebencian kepada Anies Baswedan menjelang kontestasi pemilu 2024. Hal ini disampaikan Willy merespons sejumlah kritik Hasto saat Anies dinilai tidak memiliki kesinambungan dalam memimpin ibu kota dengan pemimpin sebelumnya. Hingga soal safari politik Anies di Surabaya yang disebut sepi pengunjung. Willy menyebut bahwa mungkin saja Anies yang selama ini membawa nilai perjuangan dari Bung Karno. Posisinya boleh buta, itu aja. Jangan-jangan Anies yang membawa pikiran-pikiran besar Bung Karno ini menjadi lebih terrealistis. Jangan, kita hidup dalam politik riang gembira saja. Toh satu partai tidak cukup membereskan Indonesia Raya yang sebesar ini. Dan jangan pernah berpolitik dengan penuh kebencian dan subjektivitas, jangan. Nggak elok bagi diri yang bersangkutan dan nggak elok untuk pendidikan rakyat. Jangan-jangan gara-gara itu dia sakit, trauma pada Anies. Jangan. Kita bertarung di pemilu, ente punya calon, kami punya calon, itu suatu hal yang dinamis. Tapi kita nggak perlu bermusuhan. Apa harus bermusuhan? Kenapa kita harus menebar politik kebencian? Siapa yang menggigit cabai, dialah yang akan kepada. Sebelumnya, Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto menyindir kunjungan Anies Baswedan ke Surabaya, Jawa Timur. Kepada Detik.com, Hasto menyebut kehadiran Anies di Surabaya, Jawa Timur membuka mata Anies bahwa kepemimpinan di Surabaya jauh lebih maju dari Jakarta pada saat dipimpin Anies. Hasto menilai kepemimpinan Anies tidak berkesinambungan dengan kepemimpinan Jakarta di era Joko Widodo, Basuki Cahayapurnama maupun Jarod Saiful Hidayat. Memang podcastnya Pak Hasto yang saya kira cukup agresif kembali menyerang Pak Jokowi. Bagi saya tidak ada yang aneh dan bahkan tidak ada kebaruan apapun. Jadi secara substansi apa yang disampaikan oleh Hasto sebagai Sekjen PDIP, ini adalah pengulangan serangan yang saya kira memang sejak awal sudah dialamatkan kepada Jokowi dan keluarga besarnya. Bahwa Pak Jokowi adalah menjadi aktor utama dari segala kerusakan bangsa, kerusakan negara, dan bahkan banyak kasus-kasus hukum yang kemudian juga dituduhkan kepada Pak Jokowi. Kan itu yang sebenarnya menurut saya tidak ada kebaruan. Kalau pertanyaannya ini apakah sebagai upaya untuk mendowngrade Jokowi dalam konteks pengaruh politiknya di pilkada, tidak sederhana itu. Saya justru melihat ini adalah babak lanjut dari perseteruan politik, perang politik dan perang saudara antara PDIP dengan Jokowi. Orang juga bertanya-tanya, apa yang kemudian membuat Anies mendukung Pram Dandul di Jakarta? Apa faedahnya bagi Anies? Apakah mendapatkan tiket? Apakah Anies berharap dapat tiket? Bang, ini PDIP bang. Partai yang menurut sejak awal selalu mengatakan, kalau bukan kader jangan main-main. Ganjar aja dulu sebelum ada pengumuman resmi dari PDIP siapa yang jadi calon presiden. Gara-gara aktif di medsos disebut calon presiden, di survei muncul paling kuat. Disebut kemajon bang. Kemajon. Padahal kader ya kan? Padahal kader. Apalagi Anies Baswedan. Bagi saya, kalau Anies berharap maju di 2029 dari PDIP, kok gelap gulita bang? Salah kalkulasi kalau itu diharap. Oke, jadi memang terpantau ini Pak Hasto Kristianto ya, selalu memakai jurus lama. Soal ya bisa dikatakan provokasi lah. Ulangi. Ya bisa dikatakan menyerang Pak Jokowi atau dengan cara-cara yang selalu mencari keuntungan untuk partainya sendiri. Ya contohlah seperti hubungannya dengan Pak Anies. Ya waktu Pak Anies di awal-awal dulu aja menghujat Pak Anies. Sekarang ketika kemarin membantu Bang Dul dan juga Pak Pram di Jakarta, baik tuh memuji-muji Pak Anies. Nggak ingat apa waktu itu pernah ngomong Pak Anies nggak punya prestasi? Nggak ingat waktu itu ya. Tapi kawan-kawanku semuanya, ketika Pak Hasto ini masih bergulat dengan permasalahannya, dengan kasusnya juga, dengan statement-statementnya sendiri yang masih belum bisa membuktikan, ini menariknya hal berbeda justru ditunjukkan oleh Mbak Puan dan juga Pak Jokowi, yang kian hari, kian kesini, kian mesra hubungannya. Jokowi makin mesra bareng Puan di kantor Nasdem. Titip salam pada Megawati. Buka bersama teman-teman.
Oke, tampak pemandangan dari depannya Pak Surya Paloh, Ibu Puan Maharani dan juga Joko Widodo. Hubungannya baik, bahkan dengan Pak Surya Paloh pun juga hubungannya baik. Itu tidak kita lihat dari, kalau kita melihat Ibu Mega mungkin tidak akan melihat potret seperti itu nih teman-teman, karena cukup ya lumayan gengsi lah ya untuk melakukan hal semacam ini. Ya bagaimanapun juga saya pikir adalah suatu kebutuhan bagi kita semua ya, bagi bangsa ini. Jokowi dan Puan tepis isu retak, hubungan Jokowi PDIP diklaim baik-baik saja. Di tengah isu memanasnya hubungan antara Presiden ke-7 RI Joko Widodo dengan PDIP, sinyal keharmonisan justru ditunjukkan dalam pertemuan antara Jokowi dan Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Dalam sebuah acara buka puasa bersama yang dihadiri sejumlah elit politik di Nasdem Tower, Jokowi dan Puan terlihat berbincang hangat. Keduanya menegaskan bahwa hubungan antara mereka tetap baik tanpa ada ketegangan. Hubungan dengan Pak Jokowi, hubungan dengan PDI Perjuangan baik-baik saja, ujar Puan. Hal senada juga diungkapkan oleh Jokowi yang mengaku bahwa hubungannya dengan Puan selaku Ketua DPP PDIP cukup baik. Hubungannya memang hangat betul, memang hangat, dengan Mbak Puan hangat, kata Jokowi. Pernyataan ini pun memicu pertanyaan mengenai kemungkinan pertemuan antara Jokowi dan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Hingga saat ini, pertemuan tersebut belum terjadi, namun Jokowi meyakini bahwa hubungan mereka akan tetap terjaga dengan baik. Bahkan sempat menepis adanya isu soal keretakan ya teman-teman. Ini menarik sekali di tengah-tengah isu panasnya hubungan antara PDIP dengan Pak Jokowi, dan itu tadi direspon langsung oleh Mbak Puan Maharani. Baik-baik aja kok, seperti itu. Menarik sekali. Mendingan kita kali ini, kalau tadi kita bicara soal Pak Jokowi, PDIP, Ibu Puan Maharani, dan juga Pak Hasto Kristianto, kita agak bergeser ke pemerintahan yang sekarang, yaitu pemerintahnya Pak Prabowo Subianto dan Mas Gibran. Yang kali ini kabar terbarunya Pak Prabowo Subianto ada kedatangan tamu jauh dari Mesir teman-teman, yang kita coba lihat langsung aja bagaimana pertemuan antara Pak Prabowo Subianto dengan tamu besarnya dari Mesir. Oke, ini momen Pak Prabowo Subianto yang mendapatkan tamu ya, Ustadz Adi Hidayat, pastinya kalian sudah kenal dengan beliau, dan juga 10 guru besar Al-Azhar di Mesir. Ini dia pertemuannya Pak Prabowo dengan para guru di Al-Azhar, teman-teman. Sudah berapa lama di sini? Mereka sudah 20 hari. Silakan. Iya. Kami juga berinisiatif yang mengira itu menyiapkan mengingat riset kita yang menarik 10 orang ya selama Ramadan bisa mendampingi masjid di pemerintahan. Nah, jadi ini ada yang di Kementerian Pendidikan. Ketika Pak Prabowo Subianto mendapatkan tamu ini, Mas Gibran juga tengah kunjungan sekaligus masak besar bersama dengan Boban Santoso, yang pastinya kalian juga sudah familiar dengan namanya, yang seringkali memasak dengan tema kuali merah putih seperti itu. Nah ini dia. Nah ini langsung kapan lagi coba dikasih makanan langsung dikasih sama Mas Wapresnya gitu. Iya. Bentar. Ini editornya Mas Wapres siapa sih sebenarnya? Penasaran banget deh.
Ini enak banget ya. Oh, ini waktu menonton timnas Indonesia ya, yang sedang bertanding. Oke. Ini dia. Nah, itu tadi informasi kita teman-teman semuanya. Kira-kira gimana nih kalau menurut pendapat dari kalian semuanya? Yuk langsung aja tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan kawan-kawan semuanya, terima kasih banyak karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Aku Jup pamit undur diri. Sampai jumpa.